Tapi gue tahu ya kan. Kan memilih, Mas. Memilih ya. Memilih untuk suatu yang lebih baik. Balik lagi sama Mas Bin di sini. Kita mau bahas sesuatu tentang bucinan, dating apps. Ayo sama kenalin, ini Karin. Coba Karin. Hai, aku Karin. Aku temannya Mas Bibin di kantor. Kita satu divisi kreatif. Dia makom, dia production. Maaf ya kalau gue malu-malu. Kalau awal emang malu-malu. Ntar malu-maluin. Karin, Apa kabar? baik? Apa kabar? Kan kemarin kita baru ketemu Mas, Photoshoot terus. Oh iya. Photoshoot terus pas di kantor kita udah nggak Bener-bener. ketemu. Iya bener-bener. Ngobrol. Gue kalau di kantor emang kebanyakan kerja, enggak ya, bohong. Kebanyakan ke bawah, Deng. Dia yang bawah ya? Kebanyakan ke bawah. Ngurusin brand ya? Enggak. Ke bawah ke lobby maksud gue, bukan di lantai 8. Ke payung. Gimana Mas Bibin? Lu mau ngulik lu nih? Apa nih gue kayak Umur lu berapa sih sekarang? Aduh. Gue Kalau paling boleh tahu 28 28 menjelang. Bentar lagi nikah dong ya? Heboh guys sama anaknya, heboh guys. Ya ampun. Gue sebenarnya salut sama dia. Dia pekerja keras, gemes-gemes gimana, terus jago masak gitu. Dia punya catering nih. Gila. Nyokap gue baik Iya sama aja. Kan ujung-ujungnya gak lo ya kan. Dia punya catering enak banget, laris dan banyak gitu ya. Enak dan banyak itu jarang kok. Karin, Apa? gue mau nanya nih. Apa tuh? Lu kan sering nih istilahnya gonta ganti gebetan ya nggak sih? Gonta ganti cowok. Oh iya. Ya ampun. Nggak kesannya gimana kalau gue gonta-ganti gitu? Bukan kesannya gimana, tapi gue tahu ya kan. Kan memilih, Mas. Memilih ya. Memilih untuk suatu yang Lebih baik untuk kehidupan percintaan. Jadi selama lo pacaran nih, itu istilahnya proses untuk lo menemukan satu yang tepat. Gue setuju. Tapi kebetulan gue udah lama banget gak pacaran. Oh gitu. Gue terakhir itu pacaran 2016. 2016. Itu 2016 gue pacaran. Itu terakhir berarti gue kuliah semester akhir menjelang udah kerja sih itu. Tapi setelah kerja gue baru 1 tahun apa berapa tahun habis itu gue putus. Tadi udah kesinian. Oh iya boleh. Oh Oh iya. Enakan gue minggir. Terus ya udah. Setelah itu gue vakumnya itu sebenarnya gue emang kayak udah nih, gue kan orangnya, karena gue mau ngomongin zodiak nih, gue Leo, gue seorang yang susah move on. Jadi setelah itu gue main tuh sama temen-temen gue have fun, kayak setahun kayak gue kayak enakan main sama temen-temen. Terus habis itu gue kerja, terus ya udah setelah itu gue udah kebablasan aja gitu. Terus udah deh, baru dari situ temen gue memberikan suggestion buat gue, karena gue udah kelamaan apa sendiri, kayak gue nonton sendiri nih Mas. Serius Gue gue tuh udah kebiasaan, tapi by the way sebenarnya gue kebiasaan gue nonton sendiri itu di bioskop udah dari SMP guys. Jadi gue nggak pernah kaget. Nah jadi selama kayak gue nonton sendiri, gue pergi kemana-mana sendiri, makan pernah sendiri, bukan pernah sering sendiri. Jadi teman gue tuh kayak kasihan. Jadi teman gue memberikan suggestion gimana kalau lu main dating apps. Wah iya tuh. Mungkin Mas Bibin juga lebih berpengalaman ya. Gue dating apps baru punya Tinder sama Google apa? Coffee Mate Bagel. Oh, CMB niaga ya. Itu kan tahuan ya, terus double. Oh udah dihapus. Udah dihapus pas gue dulu. Oh gitu. Sampai sekarang belum ada. Kalau gue jujur dating apps gue, ya gue sih sampai sekarang jujur masih main ya. Tapi ini gue benar-benar lagi nggak main lagi nih, karena gue udah terlalu capek. Kenapa capeknya ya? Karena gue udah sering dicerita sama Mas Bibin karena apanya. Iya. Ya karena menurut gue kayak apa yang terjadi di online, stay safe online. Ini menurut gue, nggak tahu ya menurut yang lain. Tapi banyak juga temen-temen gue yang dari online apps itu kayak ada yang sampai nikah, ada yang sampai tunangan, nikah deh pokoknya tuh udah ada. Banyak banget. Misalkan dari 1 sampai 10 itu kayaknya hampir 5 sampai 6 kayak ada. Banyak kan? Ceritain dong.
ceritain gimana tentang sih? gue nih. Tentang lo pas di datingnya misalnya kalau lo milih cowok tuh gimana? Kan ada tipik yang nggak mungkin dong lo cowok pakai sarung ya kan, duduk jongkok ya kan. Oh ini gokin gitu kan, enggak kan? Oke. Gimana? Jadi sebenarnya kalau gue dating apps itu main nggak banyak sih sebenarnya, tapi gue kayak dikasih tau pertamanya gue cuma main satu, itu Tinder ya, yang paling terkenal. Dari Tinder itu gue tuh ya banyak lah matchnya gitu kan. Nah terus udah gitu kayak setelah banyak ya, tapi semuanya rata-rata jadi teman. Yang beberapa kali gue jalan, gue sebenarnya takut banget masih ketemu online gitu. Sekarang nggak kenal gue kan, maksudnya kayak gue orangnya takutan sama maluan kalau ketemu pertama kali. Santai. Yaudah akhirnya gue main dating apps Tinder, terus ternyata makin lama kesini kayaknya kriterianya makin aneh-aneh nih, maksudnya kayak yang masuk ke sana ya gue sebenarnya nggak nyalain orang, siapapun bisa main kan, tapi sebenarnya menurut gue yang main tuh makin kayak nggak karuan lah istilahnya, dan mereka tuh intentionnya juga bukan mencari pasangan, kayak buat FWB gitu loh. Bungkus ya kan? Iya kayak bungkus sikat yuk. OMS ya kan, kayak Tiki JNE itu OMS. Ya udah terus udah gitu gue dikasih tahu temen gue untuk main apa sih MB yang tadi lo mainin. Nah si MB ada tuh beberapa yang gue okein, dan ternyata sebenarnya itu belum lama lalu, setahun yang lalu dia gue main itu ya, ada yang oke. Kayak gue sempet ceritain kalau, tapi bukan orang Indo sebenarnya, adalah orang mana gitu. Gue nggak perlu sebut. Ya pokoknya intinya itu oke, dan kita kayak 3 bulan. Ya udah, tapi ternyata nggak bisa jadi karena mungkin cowoknya juga belum mau komitmen. Karena mereka emang masih fun banget main online gitu. Misalnya kalau saya ngeliatkan itu kan just cuma foto kan. Itu kriteria cowoknya gimana sih, yang belah tengah kah, botak atau kacamata kan fotonya, atau senyum 2 jari pakai gimana? Kayak aneka IS dong. Enggak, kalau menurut gue, kalau online menurut versi gue sebenarnya description sih sebenarnya penting-penting enggak, tapi foto paling utama pasti. Iya dong, semua juga gitu kan, pasti foto. Dari foto baru ke description, baru deh ke ngobrol gitu, tinggal swipe right ya kan. Tapi kalau menurut gue setelah gue main si MB udah gitu nggak jadi lagi tuh, itu nanti kita ngomongin selanjutnya ya mas ya, itu ghosting ya. Ghosting, terus habis itu baru gue dikasih teman gue satu lagi Bumble ya kalau nggak salah namanya. Nah itu Bumble juga oke tuh sebenarnya. Ada lagi guys, banyak ya, gila. Jadi Islam ngajarin punya 4 istri wajar, dating apps banyak, ya kan? Tapi kan gue masih banyak yang gue belum mainin. Apa sih Tantan, apa sih namanya gue nggak ngerti. Ya tapi udah terakhir di Bumble. Tapi Bumble gue ketemu beberapa orang yang oke, tapi ternyata cuma end up-nya cuma jadi teman ngobrol aja. Kenapa gue bilang makanya online stays online gitu. Jadi kalau dalam agama gue kan 4 nih, ya kan? Setuju gak sih kalau lo jadi cewek keempat ya gitu? Enggak lah. Gue masih bingung sih, gue aja 1 aja belum nemu, apalagi 2, 3, dan 4 ya kan? Ya lo 4 harus ya. Adil guys. Jangan sosokan jadi anak sultan ya. Sosokan. Oh iya. Ngomong-ngomong anak sultan nih. Anak sultan. Kemarin lo kan cerita. Aduh. Siapa tuh namanya? Tit ya? Namanya Tit ya? Kalau nama gak boleh. Oke, nama gak boleh, oke. Itu kenapa sih? Kok bisa tuh cowok blok lo gitu? Oh ya Allah. Kok bisa sih anak sultan gitu. Apa anak Jokowi gitu kan? Kalau ini sebenarnya ceritanya lucunya kenapa bisa langsung ke blok itu kan sebenarnya gue udah ceritain ke lu dari lama ini orang tersebut itu kenapa. Ya ternyata cowok-cowok ini sebenarnya juga gue kenalnya dari apps, tapi ternyata gue tuh ada connection gitu sama dia udah dari lama. Ya kenapa blok unblock, ya menurut gue tuh orang emang gak jelas aja kayaknya. Kalau jadi cowok jangan kayak gitu ya. Gak, maksud gue kayak gue juga seumur hidup gue belum pernah sih blok dan unblock ya. Karena menurut gue juga seumur hidup jujur gak pernah di blok orang, gak pernah di unblock. Ya mungkin pernah ada yang ngeblok ya, tapi kan gue gak tahu gitu. Tapi kalau secara gamblang gitu, ya ini baru ini doang nih. Nah makanya gue bingung nih, makanya kemarin gue nanya sama lo mas sebagai cowok, lo tuh kenapa ya bisa sampai blok gue? Apa karena gue terlalu annoying ya? Atau gue terlalu salah gitu pokoknya? Ya udah, ternyata gue udah tahu jawabannya, ya nih orang emang cuma mau main-main aja gitu. Ya maksudnya dia tuh lebih definisinya lebih pengennya have fun, tapi nggak mau ada ke arah serius gitu. Friendzone. Ya friendzone, tapi maunya mengekang ya, tapi kan salah ya seperti itu ya. Kan kamu bukan punya. Nggak boleh ngekang. Iya. Dilarang. Kalau belum punya, nggak boleh ngekang, ya silakan aja mas, nggak masalah. Lo kan udah 2 kan.
Ya kan? Aduh, gue males nih kalau ngomongin umur. Sama, gue juga udah 32. Lebih parah. Tapi kalau cowok tuh nggak ada tingkat apanya Iya sih. ya? Menurut gue tuh kalau cowok tuh nggak ada tingkat buat kayak ini nih sampai expirednya istilahnya. Nah kalau perempuan tuh ada mas gitu. Mau ya lu mau bilang sekarang zaman sekarang ya sekarang mah santai aja karena sekarang banyak banget cewek-cewek 35 yang belum nikah. Ya, Banyak, tapi kan banyak. itu kan ya itu kan zaman sekarang. Tapi Itu kan, dia, Iya bukan itu lo. dia. Bukan gue dan keluarga gue maksud gue. Kalau keluarga gue tuh masih yang kayak kapan nih Susah tuh. Iya. Susah tuh kalau ngomongin Tapi keluarga. alhamdulillah puji Tuhan gue anak ketiga dari 3 bersaudari. Jadinya 2-nya udah bertelur nih semuanya udah pada punya cucu-cucu. Jadi nyokap gue tidak mengeras gue sebenarnya. Jadi nah, kayak nyokap lo main sama ponakan, Iya. sama cucu. Lupa sama gue gitu. Jadi kalau gue kan. pulang pagi segala macam dia nggak pergi. Oh sering pulang pagi. Oh. Itu sama yang lagi di depan juga. Gitu. Oke. Ya kan pulang pagi bukan berarti tidak baik. Sebenarnya pulang pagi kan Benar. karena mungkin sekarang kan orang zamannya udah kerja ketemu orang sampai lupa waktu ya itu mas. Gak mesti clubbing terus-terusan terus nggak bener terus-terusan sebenarnya kalau 24 jam kayak pulang ke kantor. Ngomong-ngomong guys, Karin ini dia jual brand lokal kenal yang ada di mall-mall, ada tuh brandnya dia 2 biji. Boleh gue sebutin nggak? Oh silakan. Esetra sama Kalbos. Buat baju-baju anak milenial zaman sekarang tuh kalau box yang lagi blewek-blewek gitu tuh. Seksi. Si kalau Esetra lebih tuh Apa ya kayak lebih yang mom kayak gitu. tuh guys, pokoknya udah tadi guys. Langsung Toko-tokonya. Betul. Kalau lo tuh untuk sukses untuk dating apps gimana sih? Rate-nya gitu. Oh, rate kesuksesan dating apps gue kalau gue 1 sampai 100 menurut gue 1 sampai 10 aja deh. 100 tuh banyak. Berapa Liv? Nah, kayaknya lebih banyak teman-teman gue yang tahu tentang ini. Kayaknya menurut gue 1 sampai 10. Kalau gue pribadi suksesnya cuma Apa? 3 deh, 3 deh Mas, sorry deh. 3 Masa sih sampai 3? 4. Karena menurut gue stage-nya itu di mana kalau orang talking deket. Jadi ya, kalau gue talking terus. Tapi setahu gue kan sorry, gue potongnya setahu gue tuh banyak kok yang nikah dari dating. Ya banyak, makanya tadi gue kasih tau ke lu kan, misalnya 1 sampai 10 bisa 5 sampai 6 ya jadian sampai jenjang nikah. Ya sebenarnya nggak salah sih, mungkin mereka kayak cocok-cocokan, tapi mungkin gue sebagai orang itu juga rada aneh kali ya sebenarnya. Gue tuh kalau cari orang tuh nggak bisa yang flat aja, gue tuh suka yang apa ya mas? Nantang. Ya suka menantang gitu. Nantang tiba-tiba dijemput. Iya, tiba-tiba aku di- depan rumah kamu nih, Oh. waduh tanpa diminta itu aku suka banget mas yang kayak gitu. Itu guys, kayak cowok guys kalau mau deketin cewek Leo, kayak gitu. Suka surprise. Nah tapi sebenarnya menurut gue kayak suksesnya itu ya kalau di gue cuma 3 sampai 4 karena menurut gue yang gue cari orangnya menantang, terus yang kayak ya emang cuma pengen stay di online aja gitu. Setelah gue nya udah baper, gue nya udah pengen ke jenjang berikutnya, ternyata orangnya yang kayak gitu deh gitu. Kasian sih sebenarnya. Tapi gue nggak mengasihi diri gue sendiri ya udah. Tapi lo pernah nggak sih nemu cowok yang tiba-tiba jemput? Tadi kan kita udah bahas tuh. Yes. Tiba-tiba nyium gimana? Ya, orang tiba-tiba kan nggak tahu. Ya kan orang mesti tanya dulu kenapa oke. ciumnya ya nggak sih, masa main cium-cium aja Cium-cium nih. aja gitu ya. Nggak boleh ya. Sebelumnya pasti ada sesuatu yang menjurus ke sana lah. Oh, Tapi kalau gitu. misalkan orang yang gue suka, nggak tahu banget mas gitu kan kayak enak nih gitu cium nih. Tapi kalau orang yang gak gue suka gue cium ya gue tambok gitu. Gila aja cium-cium gitu. Oh iya Karin, gue mau nanya. Hmm. Lo tuh kalau pacaran bucin gak sih? Sebucin apa sih lo gitu? Kalau bucin kan pasti jujur. Untuk gue juga bucin sih. Asli gue bucin banget kalau pacaran gue alias guys. Kalau untuk lo tuh sebucin apa sih lo? Livia cium-cium. Temen gue udah tahu seberapa gue. Lo yang gue tanya bukan Livia. Livia udah kan nih. Karena gue ngerasa gue tuh bucin sih. Dari semua zodiak yang paling bucin Leo. Tapi gue sebenarnya bucinnya itu kalau kata teman-teman udah bucin bodoh kali ya sebenarnya. Karena menurut gue tuh kayak akan melakukan apa aja buat orang yang menurut gue emang worth it buat gue pertahankan gitu. Jadi kayak sebenarnya lo nggak sia-sia sih kalau pacaran sama Leo. Nggak. Tapi sebenarnya kalau dibilang bucin banget sih gue sebenarnya. Kayak gue tuh, tapi gue nggak tahu ya makin bertambahnya umur tuh sebenarnya kalau orang bilang clingy gitu kan kayak mau gue enggak kayak gitu. Gue ada di mana gue mungkin karena udah kelamaan sendiri juga,
Berapa lama nunggu? Berapa lama? Ibu kan udah dari 2012 kan gue sendiri kan. Jadi kan gue maksud gue kayak gue tuh kebanyakan apa-apa sendiri sama teman-teman. Jadi kalau misalkan gue nanti ada di saat gue sama teman-teman ya gue gak mau diganggu gitu. Tapi kalau misalnya pas gue lagi bucin-bucinnya, apalagi pas PMS ya jadi cewek kayak gitu, ya gitu deh, gue parah sih sedikit. Dan gue tapi kalau misalnya bucin gue gak tau ya, bucin itu ngekang gak tuh mas? Bucin enggak sih. Masalahnya kalau kita cuma dari personal yang bucin, yang lawannya nggak bucin sih nggak jadi bucin. Oh, iya dong, orang satunya udah nafsu, satunya enggak. Setuju. Iya kan? Iya enggak? Iya enggak? Otaknya udah kalau sama-sama jorok udah jadi bucin, ya kan? Kalau kita ya enggak gitu. Ya kalau gue sih termasuk yang bucin ya. Mungkin karena gue tuh sayang banget sama pasangan gue, karena gue tuh orangnya susah banget klop sama orang. Dimana kalau misalnya gue udah ngerasa kayak gue klop, oh yaudah gue nggak akan lepas orang itu. Tapi kalau gue nggak klop dari awal, gue udah putus aja gitu. Gue udah putus, kasihan orangnya gitu maksud gue. Jadi gue kalau udah sampai gue tahap jadian berarti gue udah suka. Kalau dari aplikasi TikTok ada nggak? Yang tiba-tiba kan lo kan sering lihat tuh di Instagram ya. Astaga, TikTok enggak lah, TikTok itu cuma buat have fun aja. Gitu. Gue juga tidak menyalahkan orang main TikTok karena itu buat orang have fun kok, buat rilis stres sebenarnya gitu. It's okay kok main TikTok. Tapi gue sekarang lagi suka juga main, masih hits dari gue tuh udah main Twitter. Begini TikTok ya? Kenapa sih harus begini gitu? Wow. Teng. Itu siapa yang nyiptain sih Karin? Gaya itu tuh siapa yang nyiptain sih? Gue penasaran ada begini-begini ada. Begini. Gimana lu jangan kaku gitu dong. Yo. Maklum ya gue punya TikTok. Harus punya TikTok lah, itu buat rilis stres. Kebanyakan kalau TikTok gue baca tarot tuh. Tarot gratis. Iya, bukan cuma joget-joget terus. Iya, lu tuh mulai pacaran tuh kapan sih? Mulai pacaran maksudnya? Kan kalau misalnya gue kan mulai pacaran pas SMP. Oh, gue SMA. Gue SMA. Itu langsung bucin apa gimana? Ya enggak. Enggak, kalau emang bener pacar gue SMA, yang lainnya kan SMP gebetan cinta-cinta monyet ya kan. Gitu. SMA gue. SMA gue pacaran. Itu gue pacaran sama anak sekolah yang di Magelang tuh, yang sekolah polisi itu apa sih? Nanti teman yang mantannya Karin ngeliat ini ya, nyesel mutusin nih. Nah, jago masakannya enak guys, bener gue gak bohong. Nambah mulu gue kan. Tapi gue gak pernah dipuji kayaknya makanan gue sama mantan. Enggak puji, tapi cuma kayak gitu doang gitu. Ya gue pacaran itu mulai dari SMA mas, ya udah mulai dari situ. Lanjut gue banyak tuh dulu. Nah tapi gue gak tahu nih bertambahnya umur kayak kenapa. Semakin sedikit gitu. Nggak mungkin lo milih. Iya pasti kan semua cewek milih lah mas buat yang terbaik. Bukan cuma buat kayak fun-fun aja ya. Maksud gue tuh buat kedepannya, buat kayak serius gitu kan. Gue kan udah mulai menuju umur yang bukan mulai menuju, tapi gue emang udah harus memikirkan orang yang nantinya jadi suami gue gimana gitu. Kalau yang kemarin pas SMA kuliah mah bodo amat deh carinya yang kayak gimana. Tapi kan kalau udah mulai umur ini mah udah kali. Seandainya nih mantan lo yang sayang dulu tiba-tiba lo lagi kosong nih sekarang, tadi apa kabar? Gimana? Iya. Oh iya. Enggak deh. Gitu ya kalau cewek ya. Ternyata gue kalau gue pribadi orangnya setelah mantan nih, setelah beberapa lama ya, bukan pas lagi habis putus. Pasti gue kalau diajak balikan gue pasti mau, kayak bucin ya enggak. Iya. Tapi setelah gue dikasih jeda waktu lama nih untuk mikir kayak nih orang kayak apa, kayak enggak deh. Udah deh, kayak gue malah bisa jadi temen dibandingin kayak gue harus balik lagi. Karena gue udah tahu personality orang itu kayak apa dan kenapa kita putus. Oh ya ternyata lu emang brengsek aja gitu. Jadi ya kalau cowok sih kalau nggak brengsek homo, itu bener gak sih? Itu bener. Kalau bener enggak ya enggak sih, asli ada yang bener lah. Banyak kok yang bener. Ya mungkin belum nemuin aja. Sama aja kayak kan Mas Didit kan sama cewek gitu kan. Mikirnya tuh cewek semua fuck girl gitu. Padahal mah enggak juga. Enggak juga. Kok lo gitu sih? Kan lo yang ngomongin lo, kok ngomongin gue. Oh iya udah. Ya cuman gue lagi sedih aja sih, kayak maksudnya ini gue belum dapetin orang yang menurut gue bisa sejalan aja sama gue. Sama, kalau gitu kita normal. Menurut gue nih mas, kalau misalkan gue sampai tahun ini nggak dapet, ya udah gue berpikiran ya udah melanjutkan hidup. Terus habis itu tahun depan deh
gitu. Kita coba lagi. Tapi- Ya tapi kan semoga tahun ini kan panjang nih. Iya. Masih ada 6 bulan ke Masih 6 depan. bulan Ya loh. kemungkinan masih banyak gitu. Jangan pesimis. Masih sehari 2 hari aja kita masih bisa dapetin pasangan. Rezeki nggak ada yang tahu, ya nggak? Tuh. Gitu. Kalau tiba-tiba lo dijodohin gimana? Misalnya kan Gue nggak ada yang langsung tahu, terdiam gue itu. namanya orang tua ya kan, Sebenarnya nyokap. kalau jodohin itu nyokap gue tuh bukan tipe yang kayak gitu sih kebetulan. Dan dia juga kayak tahu gitu kriteria anaknya tuh kayak apaan gitu. Kayak maksudnya bukan yang kayak anak iya aja kalau dijodohin. Ya kalau misalnya sampai dijodohin dan ternyata jodohnya calonnya oke, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya dijodohin nggak oke ya bisa jadi teman aja. Kalau gue semuanya gue jadiin koneksi kok gitu. Nggak jadiin kayak musuh gitu, kecuali itu orang nyebelin banget dan annoying banget ya mas gitu. Gitu kalau itu gue. Ya tapi kalau misalkan tahun ini amit-amit ya, maksudnya kayak bukan amit-amit sih, tapi kalau misalkan sayangnya tidak dapat ya udah kita coba lagi tahun depan gitu. Tahun depan kan masih panjang lagi. Ya kalau misalkan gue udah mulai dari kapan ya, gue udah nggak nargetin juga sih mas sebenarnya dapat cepat apa enggak. Itu udah terserah dia yang di atas deh menurut gue gitu. Tapi sebenarnya gue masih mau ngomongin panjang nih, tapi nanti part 2 aja. Part 2. Kita mau ngomongin tentang ghosting. Kalau misalkan banyak yang main online apps tapi sering di ghosting, gue juga sih. Ya maksudnya kayak banyakan kayak nggak jadinya ya itu gue gitu. Kan makanya tadi kita ngomongin di awal kenapa successful rate-nya berapa 1 sampai 10? Dijawab 3. 3 sampai 4 aja deh gitu. Nggak ngelewatin 5 pun gitu. Jadi tapi tetap harus mencoba. Tetap harus nyoba, nggak boleh nggak coba. Ya kalau misalnya sering main dating apps dan berhasil ya kenapa enggak? Ya mungkin kan banyak. Ya namanya hidup banyak yang berhasil banyak enggak juga gitu. Siapa tahu ternyata kebanyakan yang berhasilnya di dunia nyatanya, nggak pakai online. Tuh. Gitu. Gue lebih suka kayak gitu nih. Siapa tahu Mas Bibin punya teman nanti bisa kenalin ke aku. Bisa. Nanti yang komen aja di bawah. Ntar Instagramnya ada di sini nih. Iya, pokoknya kalau misalnya per dating apps kan gue bukannya masalah mahir ya, tapi gue lumayan sudah mencoba itu udah beberapa tahun sih. Jadi gue udah ngerti kurang lebih cowok-cowok fuckboy itu seperti apa. Kayak apa sih? Ya gitu deh, banyak macemnya yang ada cuma Macemnya. langsung ada orang yang langsung straightforward kayak lu mau ini nggak? Ya gila lo gitu, tanpa nanya nih siapa lo gitu. Nggak takut penyakit corona kayaknya. Penyakit corona guys. Terus pakai masker. Iya, sama pelindung yang lain ya. Jadi itu kan kalau udah step 2-nya. Kalau Next pakai step. pelindung yang lain. 18 plus nih gue ngomong. Iya jangan deh. Kalau sama gue emang bisa sih, cuman kayak konten berikutnya lagi yang ketiga aja. Iya, nanti ada part 2 buat Karin ya kan. Pasti. Karin makasih banget udah mampir. Sama-sama mas, Thank you. sama-sama. Gue sudah menikmati juga ngobrol sama Mas Bibin Thank you, gitu. Thank Dan you. setiap kali gue apa-apa ngobrolnya sama Mas Bibin nih, karena menurut gue gimana sih reaksi cowok-cowok tulen gitu dari Mas Bibin tuh. Thank you dibilang tulen. Emang tulen beneran guys gue. Di dunia percongan ini sekarang Iya banyak ya. banyak. Ya udah guys, kalau gitu ngobrol-ngobrol sama Karin selesai. Nanti ada part 2-nya. Gue Mas Bin, Aku Karina. kita pamit. Dadah.